Selamat sore, Bos. Baru datang pesanannya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ketemu lagi dengan Mama Sarah. Nih, Mama Sarah sore-sore mau nimbang beras sambil bercerita dengan sedulur onlineku semua. Gimana kabarnya sedulur onlineku semua? Semoga sehat selalu, diparingi rezeki lancar dan dimudahkan dengan segala urusannya. Amin. Nah, ini Mama Sarah tadi pesen beras ya. Nah, daripada sore-sore tidak ngapa-ngapain, jadi saya mau timbangin. Untuk beras di sini harganya itu saya sekilonya nyampe 14.000 ya teman-teman. Lagi naik banget. Untuk beras sendiri saya itu timbangin per kilo ya, per kilo kayak begini. Jadi jika ada yang beli itu tidak usah mengantri karena sudah dikiloin kayak begini. Jadi kalau kiranya beli sekilo, 2 kilo, 3 kilo kayak begitu tinggal ambil saja. Tidak usah dadak nimbang. Nah, untuk telur juga ini di sebelahnya ini. Nah, ini sengaja saya kasih tutup biar kalau malam saya tutup warung itu telurnya bisa ditutup biar aman ya. Nah, untuk beras dan telur itu satu meja, jadi bersebelahan. Untuk berasnya ini saya masukkan ke bak kayak gini ya. Jadi kiranya ada yang beli itu kita tidak repot lagi. Nah, tips warung biar berkembang itu kalau Mama Sarah itu menyediakan barang-barang yang kiranya lakunya cepat. Jadi cepat terjual, cepat juga untuk muter modalnya kayak gitu ya teman-teman. Barang apa saja yang kiranya laku di warung Mama Sarah itu adalah pertama itu mesti beras. Beras itu istilahnya bahan pokok. Nah, kedua itu telur. Jadi kalau beras sama telur itu diwajibkan nggak boleh sampai telat ya atau kosong. Terus ada lagi perkopi-kopian. Untuk perkopi-kopian itu juga barang yang sangat laris banget. Jadi kalau kiranya barang yang kiranya laris itu kalau saya itu tidak boleh nyampe telat barangnya, karena di warung saya ini malah lebih rame itu kopi yang diseduh atau sudah matang. Ada juga yang beli kopi saset, tapi lebih banyak itu kopi yang sudah diseduh atau sudah matang. Nah, alhamdulillah malah untungnya lebih banyak ya untuk kopi seduhnya. Walaupun warung Mama Sarah itu warung kecil, jadi kalau barang-barang yang kiranya rame, barang-barang yang diminatin pembeli itu sama Mama Sarah tidak boleh telat. Karena kayak gitu ya teman-teman. Dengan kita modal sedikit, kita dengan modal pas-pasan, kalau kira barangnya cepat muter, cepat banyak yang nyari, itu kita senang buat pulakan atau buat belanja lagi. Jadi dari untungnya kayak begitu kita bisa putarkan lagi buat tambahan beli modal ini, kita putarkan lagi untuk tambahan beli modal itu kayak gitu. Nah, ini saya sambil lanjutin timbangin beras ya. Nah, selain beras, selain telur dan juga kopi,
barang yang wajib ada di warung yang kiranya rutin banget dicari orang itu adalah persabunan. Jadi ibu rumah tangga itu kalau pagi mesti pada nyari sabun atau keperluan buat bersih-bersih. Nah, dari sabun kayak begitu kadang pembeli itu merembet beli yang lain ya teman-teman. Kadang lanjut beli sampo, kadang lanjut lagi beli minyak, kadang beli telur. Jadi yang dari situlah kita bisa memutarkan modal. Jadi kalau buat Mama Zara sendiri itu walaupun modal kecil, kadang kalau kita perputaran modalnya itu cepat, itu tiap hari kita sering kulakan barang-barang yang kiranya laku duluan, itu cepat banget itu buat nambah perkembangan warung ya. Jadi yang hasil untung untuk yang penjualan hari ini itu bisa kita buat tambahan lagi modal atau bisa buat tambahan lagi beli yang lainnya. Jadi lama kelamaan warung kita akan lengkap dengan tersendirinya ya. Nah, dari untung yang kecil-kecil kayak begitu ya teman-teman, kita harus telaten, kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk yang kiranya laris-laris dahulu. Jadi kita ntar bisa bantu modal kita itu lebih banyak, jadi bisa buat tambahan modal untuk belanja yang lainnya. Tapi kalau kiranya kita modalnya pas-pasan, modalnya cukup, istilahnya mepet banget, ya kitanya yang harus pintar-pintar mengelola. Jadi ya tipe Mas Zara itu kayak begitu. Tipsnya itu ya biar warungnya bisa jalan, bisa walaupun pelan-pelan tapi bisa bertambah, ya belilah barang-barang yang kiranya yang cepat dibutuhkan kayak gitu ya. Jadi belilah barang-barang atau belanjaan isi warung yang kiranya tiap hari orang butuh, yaitu kayak beras, kayak telur, kayak sabun, kayak kopi, kayak rokok. Itu istilahnya yang wajib ada, karena ya dari situlah kita bisa cepat berputar kayak gitu. Nah, kalau kiranya barang-barang yang istilahnya lama untuk berputarnya, ya boleh pulakan, tapi ya dikira-kira saja, nggak usah terlalu banyak. Jadi uangnya tidak ngendap di situ, kita bisa muter lagi untuk modal yang lain lagi. Tapi ada juga orang itu punya cara tersendiri, ada punya trik tersendiri cara gimana berkembangnya warung itu kan menurut istilahnya kreatifnya sendiri-sendiri ya teman-teman. Jadi ada juga yang punya trik tersendiri itu gimana warung bisa berkembang. Ada juga yang kalau di lingkungannya itu banyaknya anak-anak, lingkungannya itu lingkungan kayak di saya ini anak sekolah kayak gitu. Jadi ya kita harus sebisa mungkin itu nyari barang-barang atau yang kiranya yang cepat laku dijual, yang anak-anak atau anak sekolah yang kiranya cepat nyarinya. Ya kalau warung saya sendiri itu yaitu selain persembakoan, karena lingkungan saya itu kebanyakan anak sekolah, minuman ada, minuman gelasan, minuman botol atau minuman seduh sangat laku sekali atau banter sekali ya. Jadi tergantung lingkungannya juga ya teman-teman. Kalau lingkungannya yaitu kiranya banyak aktivitas anak sekolah, yaitu kalau di saya itu banternya atau cepat lakunya itu ya antara minuman dan juga perjajan-jajanan. Nah kalau kiranya pingin berkembang lagi, tenaganya ada, terus waktunya cukup, bisa ditambahin dengan jualan cilok atau jualan pentol kuah kayak begitu, terus makalor atau cilor kalau yang biasanya ada di lingkup anak-anak di sekolah. Jadi bisa juga buat tambahan penghasilan warung ya teman-teman. Kalau yang kiranya tenaganya ada atau tenaganya longgar, jadi kan daripada tidak ngapa-ngapain, kadang nunggu warung saja, kadang jenuh. Kalau kiranya benar-benar
istirahat anak sekolah atau kiranya anak-anak yang di lingkupnya orangnya banyak, jadi bisa ditambahin dengan ide-ide jualan yang kiranya anak-anak itu suka atau banyak dicari anak-anak sekolah atau kesukaan anak-anak kecil kayak gitu ya. Nah, untuk di warung Mama Zahra sendiri itu kayak minuman itu cepat banget. Jadi kayak minuman gelasan itu Mama Zahra biasanya kalau kulakan, sekali kulakan itu kadang 10 dus, kadang ya ada juga 5 dus tergantung pengiriman dari sana. Biasanya sih rata-rata 10 dus itu untuk minuman yang campur, ada ale-ale, ada teh gelas, kadang ada oki jelly, kadang ada kopi, perkopi-kopian yang ada rasanya kayak begitu, kadang kayak begitu. Terus untuk minuman botolnya juga itu di warung Mama Zahra ya suka banyak juga peminatnya, karena lingkungan Mama Zahra itu satu banyakkan anak sekolah, yang kedua di depannya itu adalah lapangan, jadi untuk perminum-minuman itu istilahnya nggak bisa telat. Minuman botol Mama Zahra juga ada teh pucuk, ada Isoples, ada Floridina, ada Milku, terus ada Pokari juga, kadang ada teh kotak juga. Nah, itu adalah minum-minuman yang harganya standar, harganya yang tidak terlalu menguras kantong, karena kan anak sekolah itu kadang sangune minim, sangune pas-pasan. Jadi kalau kita jual yang harganya terlalu tinggi, kadang anak sekolah juga mikir-mikir lagi ya teman-teman, karena sekali buat beli minum langsung habis. Jadi kita nyari minuman atau jajanan anak-anak yang harganya harga standar. Tapi dengan harga standar kayak begitu, anak-anak kan keluar masuk, maksudnya banyak yang beli, jadi cepet buat perputarannya. Nah, itu adalah tip Mama Zahra untuk membuka warung yang kiranya warungnya biar walaupun pelan tapi berjalan kayak gitu. Jadi nggak standby di tempat saja ya teman-teman. Jadi kita harus pintar-pintar nyari isi warung yang kiranya banyak peminatnya kayak gitu. Kalau yang buat pokoknya warung itu yaitu ya beras, telur, kopi, rokok, terus persabun-sabunan itu adalah barang yang sangat penting banget untuk isi warung yang nggak boleh telat. Nah, untuk perkembangan lain atau untuk tambahan pendapatan lain, yaitu kalau kiranya lingkup banyak anak sekolah, lingkupnya banyak anak kecil, jualah jajanan atau minuman-minuman yang kiranya banter atau yang laris. Jadinya anak-anak itu tiap hari penasaran, apa sih yang dijual, apa sih ini, apa sih itu. Jadi kita cepat teman-teman untuk berputar modalnya kayak gitu. Nah, kalau kita sendiri, kalau kita tinggalnya di perumahan, isinya orang-orang yang kiranya pekerja, aktivitasnya itu istilahnya walaupun banyak penduduknya tapi aktivitasnya banyak di luar, itu ya kemungkinan yang sering rame itu yaitu bahan-bahan pokok kayak ini beras, telur, terus gas, galon. Itu istilahnya benar-benar paling dicari kalau yang kiranya buka warungnya itu di lingkup yang ada sekitar perumahan. Biasanya kan orang-orang kebanyakan aktivitasnya itu orang kerja ya. Kayak Mama Zahra sendiri kayak begini ya lingkupnya karena lingkup lapangan. Jadi kalau aktivitas siang, pagi sama siang, kalau di Mama Zahra sendiri ya, kalau di Mama Zahra sendiri itu warungnya kalau pagi sama siang itu benar-benar tidak bisa saya tinggal, karena aktivitas di sekitaran saya ini adalah aktivitas anak sekolah. Jadi kalau kadang olahraga, selesai olahraga nyari minumnya mesti ke warungnya Mama Zahra. Jadi kalau beli jajan, beli minum kayak gitu. Jadi kalau
itulah yang bisa menaikkan omset, itulah yang bisa menambahkan pendapatan warung. Ya kalau kiranya yang ramenya itu jam-jam dimana pas rame diusahakan, kalau pagi sama siang itu saya nggak pernah tutup warungnya. Ya kalau bisa, seandainya perlu banget atau mepet banget, ada keperluan satu kayak saya jemput kakak Zara, alhamdulillah itu kan jatuhnya di jam sore, jadi tidak mengganggu aktivitas buka warung. Nah kalau kiranya masih jam-jam pagi atau menjelang siang itu ada barang-barang warung yang kiranya kurang atau sudah habis duluan karena dari pagi itu rame, biasanya saya juga tidak tutup warung, tidak belanja ke pasar, saya itu nelpon saja, sekedar nelpon pesanan kita apa, pasti barang diantar kayak gitu ya teman-teman. Nah itu adalah tips-tips Mama Zara, gimana warung Mama Zara itu bisa bertambah isinya, bisa bertambah belanjaannya. Jadi ya sepinter-pinternya kita untuk mengelola pendapatan warung, sepinter-pinter kita mengelola apa sih yang kiranya di warung itu kita rame kayak gitu ya. Nah alhamdulillah barusan ada yang beli, walaupun sedikit tapi kita harus bersyukur. Jadi namanya kita harus melayani pembeli dengan yang baik ya teman-teman, karena walaupun belinya sedikit kita harus layani dengan senang hati. Jadi yang beli itu tidak bosan, yang beli itu tidak istilahnya nggak kayak gimana gitu ya teman-teman. Karena kalau kita ramah sama pembeli, yang beli itu bakal betah. Walaupun kadang pembeli kan cuma kadang belinya secukupnya, kadang beli sedikit nggak apa-apa. Namanya kita yang punya warung harus banyak senyum, harus banyak ramah, harus banyak nyapa, karena ya walaupun sedikit itu adalah rezeki. Nah cukup sekian ya video dari saya, video kegiatan Mama Zara. Alhamdulillah untuk nimbang berasnya sudah selesai, sudah penuh ya. Untuk nimbang berasnya sudah penuh, sudah selesai. Jadi kalau malam bisa saya tutup begini ya. Nah jadi kalau ada yang beli itu tinggal ngambilnya gampang, beli sekilo, 2 kilo, apa 3 kilo, pokoknya kita tinggal ngambil cedul kayak gitu. Nah untuk telur sendiri ini kalau tutup malam baru saya tutup untuk tempatnya. Jadi kalau siang kayak begini saya buka ya, biar tidak berkeringat. Jadi kalau malam itu biar aman dari tikus kayak gitu. Nah cukup sekian ya video dari saya. Sehat selalu buat sedulur onlineku semua. Semoga yang buka usaha dilancarkan usahanya, mudahkan segala urusannya. Pokoknya saling berdoa, saling donga dinonga, semoga semakin lancar, semakin sukses. Nah sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.